cara KKP mendapatkan kenaikan pangkat anumerta sebagai penghormatan usai gugur dalam operasi penugasan pengawasan sumber daya KKP lewat udara. Inilah pemirsa bagaimana jalannya proses upacara penghormatan dan pelepasan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 di wilayah Maros. Penyerahan 3 jenazah ini berlangsung penuh duka dengan dihadiri oleh keluarga, sahabat korban dan jajaran kepegawaian dari KKP. Pegawai KKP yang gugur ini mendapatkan kenaikan pangkat anumerta sebagai penghormatan usai gugur dalam operasi penugasan pengawasan sumber daya KKP lewat udara. Dan mudah-mudahan almarhum semuanya mendapatkan barokah ridho Allah Subhanahu wa taala dan husnul khotimah, mendapatkan surga jannah. Demikian. Bapak tadi kan disampaikan diberikan santunan ya Pak. Kalau Ya. disampaikan berapa dan apa saja sih Pak santunan? Sudah dihitung, Boleh kamera? nanti akan diteruskan oleh Pak Sekjen nanti pelaksanaan kegiatannya santunannya. Yang jelas semua hak-hak mereka, saya ulangi, semua hak-hak mereka kita berikan. Baik itu nanti dari Taspen, dari Jiwasraya, terus dari KKP sendiri dan lain sebagainya. Ya, demikian. Oh, sudah tadi dinaikkan juga. Ya. Ya, jadi itu kita naikkan karena mereka melaksanakan tugas operasi untuk pelaksanaan kegiatan surveillance. Dan pemirsa, lalu bagaimana dengan jalannya penyerahan upacara penghormatan terakhir kepada 3 korban pesawat ATR 42500 di wilayah Maros? Kita akan tanyakan kepada rekan Yohanes Leonardo dari lokasi. Ardo, bagaimana jalannya upacara penyerahan saat ini? Silakan. Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Untuk upacara penghormatan terakhir kepada 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang gugur di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Januari 2026 lalu. Ini sudah selesai sejak sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, di mana dalam upacara penghormatan tersebut 3 jenazah korban yang terdiri dari almarhum Kapten Andi Dahananto, kemudian juga almarhum Ferry Irawan, serta almarhum Yoga Naufal. Ini telah selesai dan telah dikembalikan kepada pihak keluarga yang hadir di gedung ahli usaha perikanan milik KKP di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada pagi hari tadi. Lalu kemudian juga ketiga jenazah yang hari ini tiba dan diberikan upacara penghormatan terakhir juga sudah diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir atau ke tempat pemakaman umum masing-masing. Dalam catatan dan informasi yang kami peroleh bahwa untuk almarhum Ferry Irawan yang merupakan pegawai Kementerian KKP, ini yang merupakan analis kapal pengawas dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Sementara itu untuk almarhum Yoga Naufal yang juga merupakan pegawai KKP yang merupakan operator foto udara, ini juga kemudian diantarkan ke TPU Malaka 1 Pondokopi, Jakarta Timur. Sementara itu untuk pilot penerbang almarhum Kapten Andi Dahananto ini kemudian diantarkan ke TPU Ranca Sandang di Tangerang, Banten untuk kemudian segera dimakamkan di TPU. Kemudian juga tadi pihak keluarga sudah mengantarkan dari gedung ahli usaha perikanan di kawasan Pasar Minggu ini ke titik TPU masing-masing yang dilepas juga oleh Kementerian KKP, baik oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga oleh Wakil Menteri KKP yang tadi hadir. Ada kemudian memberikan sambutan juga Didit Hermawan kepada publik maupun juga keluarga dan juga awak media yang hadir di kantor KKP tadi. Lalu kemudian juga Rendra dan juga pemirsa, bentuk santunan dan juga kenaikan pangkat merupakan 2 butir penghormatan lain yang diberikan oleh KKP kepada para korban. Karena dengan kenaikan anumerta ini diberikan secara khusus kepada beberapa korban yang merupakan pegawai struktur dari KKP sendiri. Di antaranya yang tadi diberikan kenaikan pangkat adalah untuk almarhum Ferry Irawan yang merupakan analis pengawas
kapal yang gugur dalam penugasannya dalam pengawasan sumber daya alam melalui jalur udara yang terbang pada tanggal 17 Januari 2026 silam. Selain ferry, juga untuk kenaikan pangkat khusus Anumerta ini juga diberikan kepada almarhum Deden Maulana yang juga sudah diantarkan dan juga sudah diterima oleh pihak keluarga sejak kemarin. Berbeda hari dengan yang diantarkan dengan 3 orang yang diantarkan pada hari ini. Namun yang jelas adalah selain kenaikan pangkat Anumerta, juga santunan yang diberikan juga sudah dipastikan akan diterima oleh pihak keluarga, baik mereka yang merupakan pegawai struktural dari KKP maupun juga pegawai non-struktural maupun juga para korban lain yang merupakan kru pesawat dari Indonesia Air Transport atau IAT, yang totalnya dari 10 korban, 3 merupakan pegawai KKP, sementara itu 7 diantaranya merupakan awak pesawat, awak kabin, yang termasuk 2 diantaranya penerbang, yaitu pilot dan juga kopilot yang juga turut gugur dalam penerbangan pada tanggal 17 Januari 2026 lalu yang sempat hilang kontak sekitar pukul 13:37 waktu Indonesia bagian tengah, yang sebelumnya lepas landas dengan pesawat ATR 42500 dengan nomor penerbangan PKTHT, lepas landas dari Yogyakarta dari Bandara Adi Sucipto, kemudian terbang menuju ke Makassar sebelum akhirnya hilang kontak di kawasan Pangkep, Sulawesi Selatan, dan ditemukan puing-puingnya ini jatuh di Bukit Bulu Saraung di kawasan Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Januari 2026 lalu. Dan tadi juga selain sudah diberikan pelepasan dan juga diberikan kesempatan pada para keluarga untuk kemudian menerima jenazah untuk kemudian diantarkan dan diistirahatkan ke tempat pemakaman di 3 titik yang berbeda. Dan selanjutnya tadi juga disampaikan juga oleh Wakil Menteri KKP sendiri bahwa kemudian untuk asuransi maupun juga biaya-biaya lainnya sudah akan dipastikan akan ditanggung oleh pihak KKP dan akan di-follow up melalui Sekjen Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Sementara demikian dari Gedung Ahli Usaha Perikanan milik KKP di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.